folklor sebagian lisan. Folklor sebagian lisan ini merupakan folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Maksud dari bentuk lisan dapat diartikan sebagai folklor yang dituturkan secara langsung oleh pelaku, dan bukan lisan sendiri dapat diartikan sebagai folklor yang bentuknya selain tuturan atau percakapan yang namun juga berupa gerakan atau melalui kegiatan-kegiatan dan upacara. Adapun bentuk-bentuk dari folklor sebagian lisan seperti kepercayaan rakyat, tarian tradisional, pesta rakyat atau upacara tradisional, permainan rakyat, dan teater tradisional. Nah, kita akan bahas semua bentuk-bentuk tersebut, dan yang paling menarik adalah contoh-contoh dari folklor sebagian lisan yang dapat dieksplorasi dari Sumatera Utara. Baiklah, selanjutnya itu merupakan bentuk-bentuk folklor sebagian lisan. Bentuk-bentuk folklor sebagian lisan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat yang sering juga disebut dengan tahayul. Nah, berhubung kata tahayul ini mengandung arti merendahkan atau menghina, maka ahli folklor modern lebih senang menggunakan istilah kepercayaan rakyat atau keyakinan rakyat daripada menyebutnya dengan kata tahayul. Nah, karena tahayul ini merupakan hayalan belaka atau sesuatu yang hanya diangan-angankan saja. Nah, di Sumatera Utara pastilah memiliki beberapa folklor yang berhubungan dengan kepercayaan rakyat ini dari beberapa etnisnya. Contoh yang dapat saya berikan pertama yaitu pada masyarakat etnis Batak Toba, yang dimana contoh yang pertama ini disebut dengan penggunaan ucapan Satabi Opung. Nah, penggunaan ucapan ini merupakan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sama artinya dengan permisi. Itulah yang dinamakan dengan Satabi. Nah, opung ini sendiri merupakan dalam bahasa Indonesia seperti kakek atau nenek. Nah, penggunaan kata Satabi Opung ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Batak Toba ketika mendatangi tempat yang baru pertama kali didatanginya atau yang terkenal dengan angker. Nah, penggunaan kata Satabi Opung ini akan dibarengi dengan menundukkan badan sedikit seperti menunjukkan rasa hormat kepada penunggu yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan Satabi Opung sambil menundukkan sedikit badannya. Nah, yang kedua ini adalah dinamakan dengan Sinambela. Sinambela merupakan suatu makhluk yang dipercaya hidup di Danau Toba untuk menjaga kebersihan maupun keindahan dari Danau Toba itu dari orang-orang yang ingin berbuat jahat atau ingin mengotori Danau Toba. Dari ceritanya, Sinambela ini tinggal di Danau Toba. Nah, di tengah-tengah Danau Toba ini dipercaya oleh masyarakat ada sebuah rumah Batak yang besar. Nah, Sinambela ini sendiri tinggal di rumah Batak tersebut. Maka kejadian-kejadian yang sering di Danau Toba seperti tenggelamnya kapal atau hilangnya orang di Danau Toba, tenggelamnya orang di Danau Toba seringkali dikaitkan dengan adanya Sinambela ini. Dikatakan orang itu telah berbuat mengotori Danau Toba seperti buang air besar di Danau Toba, membuang sampah di Danau Toba, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah adanya kepercayaan dari masyarakat Melayu terhadap laut, di mana laut diyakini mempunyai kekuatan gaib yang mampu menguasai alam sekitar manusia, termasuk alam pikiran, tingkah laku manusia. Laut juga dipercaya sebagai tempat tinggal atau bermukimnya roh halus, sehingga menimbulkan beberapa kepercayaan lain dari masyarakat Melayu terhadap laut, yaitu yang pertama, larangan seorang ibu hamil, bayi, maupun ibu yang baru saja melahirkan melakukan perjalanan laut. Ibu hamil atau yang sedang menyusui dianggap sebagai manusia yang dapat membangkitkan selera atau nafsu para roh halus karena dianggap memiliki bau yang khas dan memiliki bau yang dapat mengundang para penghuni laut tersebut. Yang kedua itu adalah calon mempelai, baik itu calon mempelai tidak boleh turun ke laut sebelum hari pernikahan karena dipercaya bahwa calon mempelai juga memiliki bau yang khas yang disukai oleh para roh halus yang ada di laut. Yang selanjutnya adalah selain wilayah laut, masyarakat Melayu juga percaya dengan adanya kekuatan alam lain dan penguasa yang dikenal dengan sebutan orang bunian. Nah, kepercayaan masyarakat Melayu adalah jika ada warga yang hilang, itu tandanya disembunyikan oleh orang bunian atau makhluk halus. Maka, untuk menemukan korban yang hilang, biasanya masyarakat akan berbondong-bondong berarak sambil memukul kentongan yang didampingi oleh dukun
yang mampu mengetahui alam gaib tersebut. Biasanya beberapa benda dan sajian tersebut turut menyempurnakan ritual sampai akhirnya si korban ditemukan kembali oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu contoh bentuk dari folklore sebagai lisan. Nah, salah satunya yaitu pesta rakyat. Pada masyarakat etnis Batak Karo, terdapat tradisi pesta tahunan, di mana pesta tahunan ini salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat etnis Karo yang dilakukan pada setiap tahun. Pesta tahunan ini ada hubungannya dengan pertanian loh, khususnya tanaman padi. Namun pada perayaan pesta tahunan ini, pelaksanaannya berbeda-beda pada setiap desa. Ada yang merayakan pesta tahunan ini pada masa awal tanam. Ada juga yang melakukan pada saat padi mulai berdaun, menguning, bahkan pada saat panen. Juga, nama yang diberikan pada kerja tahunan ini berbeda-beda pada setiap desanya. Antara lain seperti merdang-merdem, nimpa bunga benih, mapa, ngeris, dan lain sebagainya. Akan tetapi, meskipun nama dan waktu yang berbeda-beda pada setiap desanya, namun pesta tahunan ini pelaksanaannya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai pengekspresian atau suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kerja tahunan di Karo ini memiliki suatu keunikan loh, di mana dengan adanya kerja tahunan ini, selain berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi dan religi, kerja tahunan ini juga berkaitan dengan kekerabatan yang dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga yang berada di luar daerah. Tradisi kerja tahunan ini menjadi sarana mudik juga. Selain itu juga sebagai sarana memperkuat silaturahmi, melepas rindu, dan sebagai sarana mempertemukan jodoh. Dalam melaksanakan pesta tahunan ini, sebelumnya masyarakat melakukan musyawarah terlebih dahulu antara masyarakat dan pemuka adat atau pemuka desa mengenai jadwal yang dilaksanakan dan apa saja yang harus dipersiapkan. Setelah ditentukan jadwal pelaksanaan pesta tahunan ini, dilaksanakan dengan berbagai persiapan. Acara pesta tahunan ini pun dibagi menjadi 3, yaitu motong, matana, dan nimpah. Nah, motong atau sering juga disebut dengan mantem. Motong ini merupakan hari persiapan, di mana sehari sebelum pelaksanaan kerja tahunan, masyarakat sudah menyediakan beberapa ekor hewan yang nantinya akan dipotong. Dia itu seekor lembu yang biasanya akan berbagi beberapa keluarga. Sedangkan para ibu dan para gadis mengambil bagian, yaitu mempersiapkan makanan di rumah masing-masing. Dan keluarga yang berasal dari luar daerah mulai berdatangan pada hari motong tersebut. Acara hiburan yang dilakukan pada motong ini disebut dengan guro-guro. Guro-guro aron dilakukan pada malam hari. Pada acara hiburan guro-guro aron ini, muda-mudi menari dengan diiringi musik dan lagu tradisional Karo. Juga para orang tua dan tamu undangan ikut menari. Yang kedua ada matana atau acara puncak. Nah, matana ini merupakan puncak pelaksanaan kerja tahun. Dalam pelaksanaan ini, keluarga saling mengunjungi, mengantarkan makanan kepada keluarga tertentu atau disebut dengan kalim bubu. Dalam etnis Karo terdapat 3 unsur dalam hubungan kekerabatan yang disebut delikensi telu. Antara lain yaitu seperti sukut, yaitu semboyak dan semina, dan atau sering disebut dengan saudara dari garis ayah ataupun dari garis ibu yang disebut sepermen. Kedua ada kalim bubu, yaitu pihak keluarga pemberi istri, dan yang ketiga anak baru, yaitu keluarga yang mengambil atau mengawini anak perempuan dari suatu keluarga. Nah, acara terakhir ada nimpah atau acara penutup. Pada acara penutup ini, masyarakat membuat semacam kue yang disebut dengan cimpah. Adapun bahan yang diperlukan dalam membuat cimpah ini yaitu tepung beras,
tepung beras, pulut, gula merah, dan kelapa. Selain untuk dimakan bersama, cimpe ini juga menjadi oleh-oleh buat orang yang akan pulang nantinya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai salah satu bentuk dari folklore sebagian lisan dari etnis Batak Karo. Nah, Folklore sebagian selanjutnya adalah permainan rakyat. Apa sih itu permainan rakyat? Tentu permainan rakyat ini merupakan permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Permainan tradisional ini menjadi simbolisasi dari pengetahuan yang turun-temurun dengan yang memiliki fungsi beserta pesan yang terkandung di dalamnya. Permainan tradisional disebut juga dengan permainan rakyat yang merupakan permainan yang rekreatif dan bukan hanya menghibur, namun juga menjaga jalinan sosial. Selanjutnya adalah contoh dari permainan rakyat. Nah, kelompok kami mengambil dari etnis Batak Toba karena banyak sekali permainan rakyat yang bisa kita eksplorasi. Seperti yang pertama adalah margala. Margala ini merupakan permainan tradisional yang tidak menggunakan alat, namun atau lebih sering disebut juga sebagai olahraga tradisional yang biasanya dimainkan oleh 4 orang. Permainan ini menggunakan gambar berupa persegi dengan ukuran yang cukup luas. Kemudian pihak lawan akan menjaga di garis dan akan berusaha menangkap pihak lawannya dengan syarat hanya berada di garis saja. Lalu pihak lawannya itu akan berusaha menghindari lawan hingga ia mencapai ke seberang. Selanjutnya itu ada yang namanya permainan tradisional Marsiteka atau engklek. Nah, permainan ini merupakan permainan yang dilakukan dengan menggambar pola yang berupa persegi 4 di tanah atau di semen. Biasanya mereka akan menggunakan kacot yang disebut mereka kacot, kemudian akan dilemparkan ke pola yang sudah digambar dan tidak boleh melewati batu tersebut atau kacot tersebut. Selanjutnya ada permainan tradisional marultop atau dalam bahasa Indonesia itu bambu tembak. Nah, bagi anak-anak di daerah Batak Toba maka tak akan asing nih dengan permainan marultop. Nah, permainan ini menggunakan bambu kecil yang sedikit dimodifikasi seperti senjata sederhana yang menggunakan kertas basah sebagai pelurunya. Nah, permainan unik ini juga dimiliki etnis lain, namun nama atau istilahnya saja yang berbeda. Misalnya, kalau di Batak Toba disebut marultop, namun di etnis Karo itu disebut petar-petar. Sama juga dengan Marsiteka yang sudah dijelaskan tadi. Pada etnis Karo disebut itu dengan cengka-cengka. Selanjutnya itu adalah marsiada. Itu merupakan permainan tradisional yang menggunakan 10 batu untuk dipermainkan dengan cara menangkap batu tersebut dengan batu yang pada tangannya. Nah, pada masyarakat Karo ini disebut dengan antar. Yang selanjutnya adalah marjalekat. Apa sih itu marjalekat? Ini merupakan permainan tradisional yang membutuhkan keseimbangan dari penggunanya. Untuk itu marjalekat itu membutuhkan atau menggunakan alat yaitu 2 kayu yang tidak terlalu tinggi atau juga dapat bambu. Nah, selanjutnya adalah patni gajah. Apa sih itu patni gajah? Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang menggunakan tempurung kelapa yang sudah kering, kemudian memasang tali pada setiap lubang dari tempurung kelapa tersebut. Baiklah, cukup sekian. Ya, teman-teman, selanjutnya itu ada seni tari. Yang mana seni tari ini merupakan sebagian dari folklore juga yang dimiliki oleh etnis khususnya di Indonesia. Dan untuk contohnya kita ambil dari seni tari yang ada di Batak Karo, yang dimana yaitu seni tari 3 serangkai. Yang dimaksud dengan 3 serangkai itu merupakan 3 pasangan penari dan 3 rangkaian gerakan musik atau irama lagunya. Yang pertama itu mulih-mulih, yang dimana gerakan mulih-mulih ini menjelaskan keinginan lelaki itu menginginkan perempuan, yang mana dia berulang-ulang kali untuk mendapatkan hati pasangan wanita tersebut. Yang kedua itu gerakan morah-morah, yang dimana morah-morah ini dalam bahasa Indonesia itu berkeinginan, yang mana berkeinginannya laki-laki ini untuk mendapatkan perempuan itu. Dan selanjutnya itu berapi. Gerakan berapi ini yang dimaksud dalam bahasa Indonesia itu mengikat, sehingga pasangan itu mengikat perasaan sehingga
besar atau keinginan untuk memulai hidup baru. Dan seni tari kedua ini masih dalam Batak Karo, yang mana itu gundala-gundala. Gundala-gundala ini menceritakan tentang sebuah kerajaan, dan tari ini masih digunakan sebagai pendilo warisan atau pemanggil hujan. Tari gundala-gundala ini menjelaskan yaitu mana kerajaan Raja Sebaya dan pasukannya itu kemarin dulu. Hai teman-teman, selanjutnya itu bentuk dari folklore sebagai lisan ada teater loh, teater rakyat. Nah sebelumnya aku kasih tahu sedikit ya teman-teman. Teater itu kan berasal dari bahasa lama ya teatron, yang mengandung arti secara harfiah yaitu tempat atau gedung pertunjukan. Nah dengan demikian maka teater selalu mengandung arti pertunjukan atau tontonan. Nah selanjutnya teater rakyat. Apa sih teater rakyat? Itu merupakan salah satu bagian dari teater Nusantara yang ada di Indonesia, yang mengandung arti improvisasi sederhana, spontan dan menyatu dalam kehidupan masyarakat atau rakyat. Nah, oke, untuk selanjutnya folklore sebagai lisan dalam bentuk teater, contohnya itu di sini kami mengangkat ada satu teater tradisional Melayu yang namanya Makeong. Nah, ini itu merupakan teater yang dibuat oleh ada grup yang ada di Melayu, yang mana teater tersebut menceritakan tentang raja dan keluarganya. Nah, teater ini sendiri merupakan pertunjukan yang mencerminkan adat-adat Melayu yang mulai dari pakaiannya, alat-alat musik yang digunakan, dan adat istiadat seperti perlengkapan perkawinan yang digunakan dalam teater ini semua berbau suku dari Melayu. Contoh yang kedua itu ada dari suku Karo ya. Nah, ini merupakan teater rakyat yang sudah banyak dikenal orang, yaitu cerita teaternya itu Pawang Ternalem, yang itu singkat ceritanya itu mengisahkan ada seorang anak yang tidak diakui di sebuah desa, yang mana anak itu dianggap pembawa sial sehingga sangat-sangat ingin dibunuh oleh penduduk-penduduk yang ada di desa itu. Tetapi pada akhirnya Pawang Ternalem ini hidup bahagia. Itulah ending daripada teater ini. Nah, dia itu hidup bahagia karena Pawang Ternalem ini adalah seseorang yang memiliki sifat pantang menyerah, seperti itu. Meskipun dia diberikan cobaan-cobaan yang banyak mulai dari penduduk desanya yang sangat-sangat ingin membunuh beliau, tetapi beliau tetap pantang menyerah dan mukjizat ada datang kepada dia, keberuntungan ada di pihak dia.